Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Trimitra, NPM 0221222127. Kali ini saya akan menjelaskan materi UAS mengenai makroekonomi, mata kuliah makroekonomi. Masuk ke soalnya. Nah, ini kita masuk ke keseimbangan faktor. Seperti yang sudah kalian lihat ya teman-teman, di sini udah diketahui fungsi konsumsinya itu atau C 300 plus 0,75 YD, kemudian ada fungsi tabungan S sama dengan minus 300 plus 0,25 YD, kemudian ada pengeluaran pemerintah atau G 350, terus pajak tetapnya itu ini ya P 300, terus ada investasinya I-nya itu 500, terus ada ekspornya 450, importnya itu diketahuinya 15% dari pendapatan nasional, jadi M-nya itu 0,15 ya. Terus full employment-nya itu 6.000. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus mencari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sebagai fungsi dari Y. Jadi di sini udah diketahui kalau misalnya tadi fungsi konsumsinya itu 300 ditambah 0,75 YD. Nah, kita harus ngilangin YD-nya supaya di belakang itu menjadi Y. Berarti 300 ditambah 0,75 untuk mencari YD itu berarti Y dikurang T. Berarti 300 ditambah 0,75 Y dikurang 300. Tadi kan di soal T-nya udah diketahui ya kalau 300. Jadi tinggal masukin aja P-nya itu 300. Berarti C sama dengan 300 ditambah 0,75 Y. Jadi ini 0,75-nya dikali Y jadi 0,75 Y. Terus 0,75 dikali 300 jadi 225. Jadi ini ya. Terus tinggal 75 itu dapat dari 300 dikurang 225 sama 75 plus 0,75 Y. Jadi untuk fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y itu hasilnya C sama dengan 75 plus 0,75 Y. Terus lanjut ke fungsi tabungan. Sama rumusnya kayak tadi, udah diketahui kalau misalnya S-nya itu minus 300 plus 0,25 YD, jadi sama dengan untuk mencari YD, Y dikurang T, tadi T-nya 300, tinggal masukin lagi min 300 plus 0,25 Y min 75 sama dengan minus 3. Jadi fungsi tabungan, fungsi dari ini itu S sama dengan minus 375 plus 0,25 Y. Tahu nih fungsi konsumsi sama fungsi tabungannya. Sekarang kita nyari pendapatan nasional pada keseimbangan secara agregat. Rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Tadi kan C-nya itu fungsi konsumsinya itu 75 plus 0,75 Y, berarti tinggal masukin aja ya di sini. Terus I itu investasinya itu 500 di soal ya. Ini itu diketahui 500, berarti tinggal masukin 500. Terus G-nya itu pengeluaran pemerintahnya juga udah diketahui di soal 350, tinggal masukin. Terus X-nya itu ekspor ya, ekspornya juga udah diketahui tadi di soal 450. Terus importnya juga udah diketahui 0,15. Jadi tinggal dimasukin aja. Terus tinggal di ini deh, dihitung yang sama-sama. Jadi 75 ditambah 500 ditambah 350 ditambah 450 hasilnya 1375 ya. Jadi ini itu hasilnya dari penjumlahan 75 ditambah 500 ditambah 350 dan 450, hasilnya itu 1375. Masukin terus di sini ada 0,75 Y dikurang 0,15 Y. Berarti Y sama dengan 1375 ditambah 0,60 Y. 0,75 Y dikurang 0,16 hasilnya 0,60 Y. Berarti pindah ruas Y dikurang 0,60 Y sama dengan 1375. Berarti 0,40 Y sama dengan 1375. Berarti Y sama dengan dibagi aja ya, ini dibagi ini hasilnya
3.437,5 untuk pendapatan nasional secara agregat. Lanjut. Sekarang kita cari pendapatan nasional secara suntikan. Rumusnya itu I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Sama kayak tadi ya, udah diketahui semua di soal, tinggal dimasukin aja. Udah dimasukin, dihitung 1.300 sama dengan minus 75 plus 0,25Y plus 0,15. Dapat minus 75 dari mana? Dari min 375 tambah 300. Terus ini sama dengan minus 75 ditambah 0,40Y hasil dari 0,25 ditambah 0,15. Kemudian udah itu pindah ruas, kita pindah ruaskan ya, jadi 0,40Y sama dengan minus 75 dikurang 1.300, berarti hasilnya minus 0,40Y sama dengan minus 1.375 dibagi, berarti Y sama dengan 3.437,5 untuk hasil pendapatan nasional secara suntikan atau bocoran. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke kurva. Nah, ini kurvanya seperti ini. Sebelumnya kita mau nyari kemiringan garis konsumsi. Rumusnya Y sama dengan C. Y sama dengan C-nya yang awal-awal banget tuh, ya kan, masukin aja 300 plus 0,75Y, udah masukin. Tinggal dipindah ruas, berarti Y dikurang 0,75Y sama dengan 300. 0,25Y sama dengan 300, berarti Y-nya sama dengan 75. Terus kita beralih ke kurva. Di sini sudah diketahui Y-nya itu 75, tinggal masukin di sini 75. Terus di sini 3.437,5 dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi kan sebelumnya kita udah nyari secara agregat kan ya, tinggal masukin aja di sini. 3.437,5. Udah ketemu kan di sini Y-nya. Sekarang kita nyari A-nya. A-nya itu 300 di sini. Dapat dari mana? Dapat dari A-nya sini. A-nya soal. Terus ini 1.375 dapat dari mana? Dapat dari sini. Kita masukin di sini. Tinggal tarik garis aja. Ini secara agregat kan yang tadi tinggal tarik garis kan. Terus ini garis kemiringannya pertemukan sini, ketemu garis konsumsinya dia sama dengan A. Lanjut ke kemiringan garis tabungan. Rumusnya itu adalah S sama dengan 0. S-nya tadi kan juga udah tahu ya, minus 300 plus 0,25Y sama dengan minus 300 plus 0,25Y, berarti 0,25Y sama dengan minus 300, berarti Y-nya sama dengan 75. Sama masukin di sini 75. Terus ini 3.475 dapat dari mana? Dapat dari sini. Perhitungan yang sebelumnya ya. 3.475. Terus ini 300 dapat dari mana? Dari sini. Nya minus 300. Terus ini 1.300 dapat dari mana? Sama, tinggal tarik garis aja ya. Ini terus dan ini untuk garis tinggal dan bocoran. Selesai untuk bagian kurva. Lanjut. Masih di 4 sektor, cuman di sini ada soal baru, yaitu untuk mencapai kesepakatan kerja penuh atau full employment sama dengan 6.000, perubahan yang bagaimanakah perlu dibuat terhadap pengeluaran pemerintah atau G-nya. Kita cari secara agregat untuk mencari G-nya ini ya. Berarti tinggal masukin rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min N. Sama kita tinggal masukin aja, tadi C-nya itu sama dengan 75 plus 0,75Y, terus G-nya itu 500, I-nya itu 500, G-nya itu kan kita baru mau cari ya untuk full employment yang 6.000.
Terus di sini X-nya itu 450, min M-nya itu 0,15 Y. Tinggal dihitung aja yang sama, kayak 75 ditambah 500 ditambah 450 hasilnya 1025 plus 0,75 Y dikurang 0,15 Y plus G. Nah, tadi kan di sini full employment-nya 6.000, berarti masukin aja di sini ya. 6.000 sama dengan 1025 plus 0,60 itu dapat dari mana? Dari 0,75 dikurang 0,15 Y itu 0,60. Terus di situ diketahui kan Y-nya itu 6.000, tinggal masukin aja dikali 6.000 plus G. Berarti 6.000 sama dengan 1025 plus 3.600 plus G. 6.000 sama dengan 4.625 plus G. Berarti G tinggal pindah luas, 4.625 dikurang 6.000 hasilnya itu untuk G-nya atau pengeluaran pemerintah yaitu 1.375. Jadi untuk mencapai kesepakatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah harus dikurangi sebanyak minus 1.375 plus 500 sama dengan min 875. Lanjut. Kemudian ditanya lagi, tentukan besar import atau M sebelum dan sesudah full employment. Besar import yang awal itu M sama dengan 0,15 Y. Nah, M sama dengan 0,15, Y-nya itu yang awal udah kita ketahui 3.437,5. Jadi tinggal dimasukin aja Y-nya. Hasilnya 515,6 untuk besar impor awal. Kemudian untuk besar impor yang Y-nya itu 6.000, berarti tinggal dimasukin aja 0,15 Y, berarti sama dengan 0,15 dikali 6.000, hasilnya itu 900 untuk besar impor Y full employment. Terus yang keenam kita cari keseimbangan ekspor impor atau keseimbangan awal. X sama dengan M, 450 lebih besar 515,6. Ekspor lebih kecil daripada impor, maka terdapat kelebihan pada neraca perdagangan. Jadi X-nya itu untuk ekspornya itu tadi udah diketahui 450, terus M-nya itu 515 ya yang awal. Jadi X lebih kecil daripada M atau ekspor lebih kecil daripada impor. Kemudian untuk yang keseimbangan full employment-nya, berarti persawaannya itu X sama dengan M, berarti 450 lebih kecil dari 900, ya kan? Jadi di situ 900 ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang investasi. Nah, di sini udah ada soalnya, udah diketahui di mana nilai dari investasi C-nya itu adalah 3 juta, periodenya itu adalah 4 juta, dan diskotonya itu adalah 20% atau 0,2. Terus di sini juga udah diketahui R1-nya itu 20 juta, R2-nya itu 15 juta, dan R3-nya 10 juta. Nah, ini untuk rumus investasi atau mencari NPV. Itu rumusnya R1 per 1 plus R pangkat N dan seterusnya dikurang C. Nah, jadi langsung aja kita buat sekian ya. R1-nya udah diketahui 20 juta per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 plus R2-nya 15 juta per 1 plus 0,2 pangkat 2 10 juta
0,2 itu hasilnya 1,2 dipangkat 1,2 plus 15 juta per ini kan 1 plus 0,2 itu sebenarnya 1,2 dipangkatin 2 berarti hasilnya 1,44. Terus di sini 1 juta per 1,2 dipangkatin 3 itu hasilnya 1,78 dikurang 30 sama dengan 20 juta dibagi 1,2 itu hasilnya adalah 16. Dibuletin aja hasilnya itu di sini kan 20 juta dibagi 1,2 itu berarti 16 juta 7 plus 15 juta dibagi 1,1 itu 10 juta 416 plus 10 juta dibagi 1,728 itu adalah sama dengan kita dulu ya hasilnya itu 30 dikurang 30 sama dengan jadi untuk NPV-nya itu ketemu hasilnya 2.870.39. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu simultan atau pasar uang dan pasar barang. Nah, di sini udah ada soalnya yang kalian ketahui ya, diketahui fungsi konsumsinya itu atau C-nya itu 100 plus 0,75Y, terus fungsi investasinya itu I sama dengan 60 min 200I, terus jumlah uang beredar sebesar 500, permintaan uang yang transaksi dan berjaga-jaga adalah 0,2Y, terus permintaan uang untuk spekulasi sama dengan 428 min 400I. Yang diminta itu tentukan keseimbangan di pasar uang dan pasar barang. Kita masuk untuk pencarian pasar barang atau I sama dengan S. Rumusnya itu Y sama dengan C plus I. Nah, C-nya itu tadi udah diketahui 100 plus 0,75 masukin plus I-nya 60 min 200I. Masukin, tinggal di pindah ruasnya nih, yang Y sama Y dihitung berarti Y min 0,75Y sama dengan 160 itu dapat dari 100 ditambah 60 jadi 160 min 200I. Berarti Y dikurang 0,75Y sama dengan 0,25Y sama dengan 160 min 200I. Berarti Y sama dengan 640 min 800I. 640 dapat dari 160 bagi 0,25Y. 640 sama dengan 800I. Jadi udah ketemu IS-nya itu adalah 640 min 800. Lanjut. Sekarang kita nyari pasar uang atau LM. Kita cari LM-nya sekarang ya. Nah, rumusnya itu adalah MP plus MP plus MS.
FT-nya itu adalah 0,2G plus 428 FT-nya minus 400I sama dengan 500. Jadi tinggal pindah luas saja. 0,2Y sama dengan 500 dikurang 428 itu adalah 72 plus 400I. Berarti Y-nya itu ketemu 360 plus 2000. Ini untuk LM-nya dapat ketemu 360. Nah, sekarang kurvanya. Ini kita cari persamaan IS dan LM ya. Tadi udah ketemu IS-nya itu 640 min 800I sama dengan LM-nya itu 360 plus 2000. Berarti tinggal dipindah luasin aja. 640 dikurang 360 itu hasilnya 240 sama dengan 2000 ditambah 800 itu jadi 2800. Jadi ini sampai dengan 280 dibagi 2800 sama dengan 0,1. 0,1 dikali 100%, jadi ketemu ini itu adalah 10%. Terus di sini bila I 0,1 maka Y-nya itu tadi 3 kita masukin aja di salah satu persamaannya ya. Berarti Y sama dengan 3600 ditambah 2000 kali 0,1. Berarti Y-nya itu ketemu 360 plus 2000 sama dengan 560. Jadi Y-nya itu 560. Ke kurvanya berarti tadi I-nya udah ketemu 10%, kemudian di sini Y-nya itu 560. Nah, garis yang ini itu LM, ini itu IS. Sudah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat dan dapat dimengerti, mudah-mudahan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelasnya.